karya beliau sekarang hampir tidak terlihat lagi. Our Little Cameraman merupakan julukan teman-teman Tatatin kecil ketika bersekolah di Hua Ing Tiong Ha, Semarang. Ia lahir di Desa Welingi, Blitar pada tanggal 29 November 1910. Ayahnya Tuan Tan Ching Li adalah saudagar rich peller atau pengupas beras. Ketika ia remaja, ia pernah menyampaikan keinginannya untuk mengembara. Namun ternyata tidak didukung ayahnya, Tuan Tan Ching Li dan Nyonya Lim King New, serta engkongnya Chan Xiubi. Nama saya Yvonne Sibuya, lebih sering dipanggil Yvonne. Saya bekerja di sebuah lembaga non-pemerintah yang bernama Institute. Kebetulan lembaga kami ini bekerja untuk mempromosikan pluralitas Indonesia. Jadi salah satu fokus yang sering kami teliti adalah isu etnis Tionghoa yang mungkin jarang tersentuh di Indonesia. Pada masanya, pada tahun 30-an hingga 50-an ketika beliau berkarya di Semarang, memang fasilitas fotografi pada saat itu belum secanggih sekarang. Namun karya-karya beliau yang beredar secara terbatas itu sudah sangat secara teknis sangat mumpuni dan sangat menggambarkan Semarang pada masanya, sehingga karya-karya fotografer beliau ini sangat bisa diambil sebagai titik tolak bagaimana situasi Semarang pada saat itu. Nama saya Yuwono Purwoko. Usia saya 74 tahun. Saya pernah bertemu dengan Om Tantadin pada tahun 1956. Ketika itu saya diajak oleh ayah saya. Pada saat itu ayah saya sering mengunjungi foto-foto studio karena ada pesanan memperbaiki kamera milik studio-studio itu yang rusak. Nama ayah saya Ko Lian Bik atau nama Indonesianya Basuki Purwoko. Saya diajak ke tempat fotografer terkenal pada masa itu, namanya Om Tantadin. Saya diajak di studionya di Jalan Gajah Mada. Kalau dulu namanya Nduwet. Sejak tahun 1928, saat ia masih bersekolah, ia sering mengirimkan hasil fotonya. Kalau terakhir saya bertemu beliau, itu sekitar tahun 1958, saya bertemu sambil saya lihat ke etalase foto. Di situ banyak foto-foto panorama mengenai Semarang. Yang fenomena adalah foto di pelabuhan, di mana kalau kita masih melihat sampai sekarang, itu foto mercusuar. Banyak foto-foto yang ada mengenai Pasar Johar Semarang, Kota Lama, di beberapa sudut. Sebetulnya foto itu banyak, ya. Tapi kalau kita bicara tentang masa kini, foto-foto itu sudah banyak nggak kita bisa lihat. Kesulitan yang saya alami dalam mengumpulkan data-data riset ini sebenarnya karena foto-foto yang saya dapatkan ini berupa dokumentasi dari koran-koran digital yang terbit di masa lalu di Kota Semarang. Dan tentunya kualitasnya sangat buram sekali karena itu adalah hasil pindai dari koran yang terbit tahun 30-an hingga 50-an. Jadi bisa diduga kualitasnya itu sangat tidak layak untuk dilihat secara langsung apabila dicetak secara besar juga. Jadi memang upaya-upaya yang dilakukan adalah restorasi digital yang cukup rumit.
karya beliau, karya Om Tantadin itu sudah dihapus nama beliau. Kalau orang sekarang bilang watermarknya dihapus. Meski jalan hidup yang dijalaninya cukup berliku, ia tidak pernah berkecil hati. Ia memulai usahanya dengan menawar salah satu rumah yang berlokasi di Granggan Barat 121. Kalau kita membandingkan dengan hasil foto pada zaman ini, pada waktu sekarang, di mana kita sudah di era digital, membuat foto itu adalah sangat mudah, ya, menekan tombol sudah bisa melihat hasil dari sebuah foto yang ada. Tapi pada masa Om Tantadin, membuat foto itu adalah sangat sulit. Seiring berjalannya waktu, usaha yang ia jalankan mulai membuahkan hasil. Ia juga sering mendapatkan pekerjaan dari para pengguna jasanya, seperti ketika ia diundang oleh Mayor Pikwat Kun di Salatiga untuk memotret Raja Siam dari Thailand dan Sri Ratu selama mengunjungi beliau. Pada masa itu, untuk membuat sebuah foto dibutuhkan perangkat kamera. Sesudah selesai memotret, kita harus memproses sebuah film. Prosesnya lewat kamar gelap. Tinggal sekarang cetak fotonya. Nah, cetak fotonya dibutuhkan sebuah alat pembesar yang namanya enlarger. Ya. Nah, alat pembesar ini untuk mencetak foto sebesar apapun dengan penyinaran yang baik pula. Ya. Itu kesulitannya, kita perlu apresiasi. Karena apa? Kalau kita bisa menghargai sebuah proses, sampai dimanapun kita akan tetap gigih. Jadi harus sabar, harus tekun untuk menghasilkan karya foto yang bisa maksimal, semaksimal-maksimalnya. Jadi itu memang kita harus akui ya, bahwa Om Tantadin itu gigih dalam menghasilkan sebuah karya. Dari sekian banyak seniman fotografi, seniman lukis, maupun berbagai genre seniman di Kota Semarang yang sangat aktif dalam berkarya, yang dianggap kurang dalam menarasikan kota itu adalah ketika karya-karya itu dikumpulkan tetapi tidak memiliki pembingkaian tentang sejarah kota. Jadi biasanya ketika waktu berlalu dan foto-foto itu masih ada hingga berapa puluh tahun ke depan, generasi berikutnya tidak akan pernah tahu bahwa sebenarnya foto-foto ini mengandung cerita apa. Jadi yang penting daripada dokumentasi fotografi sebagai contohnya adalah bagaimana seorang pembuat karya itu kemudian memberikan bingkai pada foto-foto yang dihasilkan, karya-karya yang dihasilkan. Apakah cerita di balik foto itu, sejarah apa yang melatar belakanginya, sehingga gambar-gambar yang terkumpul itu juga memiliki kisah yang bisa diteruskan kepada generasi berikutnya. Studio terakhir milik Tantadin adalah Studio Potax di Jalan Pandanaran 70 Semarang. Sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1979 di usia 69 tahun.